Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bagaimana teman-temanku? Masih pada mampu bertahan di kripto? Masih pada semangat? Masih pada kuat? Mudah-mudahan semangat, kuat, sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan Mas Bro yang acak kadut nggak karuan ya. Bodoh amat emang gue pikirin ya. Yang penting di sini Mas Bro akan namanya melatih ya mental, fundamental ya, secara psikis agar psikisnya nggak kena. Yang pertama, yang kedua harus betul-betul mendalami sedalam-dalamnya mengenai kripto supaya kita tidak menjadi gepeng ya, supaya kita nggak dilindas oleh mafia-mafia perkriptoan, skema-skema Ponzi, macam-macam scam, macam-macam kacau balau. Udah pokoknya nggak karuan, bikin pusing, bikin stres, nggak karuan. Pokoknya campur aduk jadi satu ya, bagaikan batuk, pilek, serak, tumblek blek jadi satu. Makanya saya akan dobrol di sini, no tipu-tipu, apa adanya, blak-blakan ya, nggak perlu pakai gaya bahasa yang sok gedean, nyatanya pengibul penipu. Banyak sekali yang bikin orang-orang pada bangkrut, pada kere ya. Itu memang betul apa adanya. Ini maaf ya, yang kemarin tuh ada yang komen tuh 150 juta uangnya itu sekarang tinggal 900.000 bro. Bagaimana? Apakah nggak kasihan ya? Makanya Anda itu jangan yang di dalam pikirannya hanya jutawan-jutawan RP1 ngebul-ngebul. Makanya masuk ke channel Mas Bro bukannya nyombong ya, banyak mengingatkan, mengedukasi, belajar dulu, tahu dulu, ngerti dulu. Ibaratnya kita mau perang itu senjatanya harus kuat ya, harus banyak, harus lengkap ya, pisau, tombak ya, keris ya, segala macam, blek, kutakan, tetek, bengek, panci, semua. Pokoknya senjata jimat dikeluarkan semua. Ibarat kita mau tempur itu senjata kita sudah lengkap, sudah komplit ya. Apapun yang ada di rumah, parang, tetek, bengek, segala macam, bawa semua untuk bekal di medan perang, kan seperti itu ya. Jadi kalau uangnya gede 150 juta masuk kripto, pas yang ditonton, yang menjanjikan, yang muluk-muluk, padahal orang baru lagi. Besok RP1 beli koin ini, besok Binance Anda uang 500.000 akan menjadi 500 miliar. Itu pasti percaya. Itu yang emang kibulannya seperti itu, supaya orang pada apa namanya melayang-layang, pada menghayal. Yang tadinya uangnya banyak, yang 150 juta nanti apakah nggak jadi apa namanya 10 triliun, pikirannya seperti itu ya. Banyak penipuan, banyak kibul mengkibul ya, hati-hati sekali ya. Jadi saya akan dobrot agak panjang ya, jangan di skip-skip. Ini untuk apa, obat-obat untuk penyelamat yang uangnya ratusan juta sangkut, akan saya kasih solusi ya, solution solusi ya, supaya Anda bisa sedikit santai, sedikit tenang ya, bisa terobati, nanti bisa kembali lagi uangnya. Makanya subscribe dulu, subscribe aja pada alot kebangetan. Bercanda ya, bercanda ya, santai-santai ya. Jadi di dalam tutorial kripto ya sudah serius, sudah meyakinkan ya, sudah meyakinkan serius ya, luar biasa. Tapi ngibul ya, itu gimana ya? Kalau saya kan selengengeran seperti ini, cengengesan. Yang penting kan memberikan edukasi sebetul-betulnya, sebenar-benarnya ya, tidak pernah menjanjikan muluk-muluk yang nggak karuan, bikin orang jingklakan, kegirangan, tahu-tahu udah menghayal beli mobil mewah, jingklakan dengan uang 500.000 nanti akan jadi 5 miliar, jogetan tiap malam, mimpi ya, nggak pernah tidur, di apa namanya chat itu diliatin terus siang malam ya. Begitu tahu-tahu besoknya scam baru pada suteres ya. Kan banyak yang scam kayak Bob Doge ya, waduh macam-macam lah, nggak usah saya sebutkan, bikin nanti apa namanya teringat masa lalu yang menyedihkan itu. Jadi seperti ini ya,
nanti saya akan memberikan saran ya bagi orang-orang yang sangkut ya ratusan juta, terutama ini dulu ya, kalau punya uang ratusan juta, jangan coba-coba Anda membeli koin-koin micin, tuh yang pertama. Yang kedua juga nggak usah melirik koin-koin selain daripada ETH dan BTC bro. Kalau ratusan juta buat apa? Masuk aja yang jelas di BTC sama ETH. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau toh hancur-hancurnya ya uang 100 juta masuk BTC sama ETH, sudah dipastikan, sudah dijamin ya, saya menjamin 100% saya tanggung jawab ya, pasti akan kembali lagi uangnya. Seturun-turunnya BTC sama ETH nggak sampai 99% masih ada komanya lagi ya, habis 150 juta bisa tinggal di bawah 1 juta, itu betul ya, percaya saya. Tapi kalau masuknya BTC sama ETH nggak mungkin akan sampai segitunya penurunannya ya. Makanya yang lain dibilang apa namanya sekuritas, nyatanya yang BTC sama ETH tidak, karena itu orang yang ngomong ya, itu dia tanam saham di situ, maksudnya dia ikut serok, ikut beli, ikut invest di BTC sama di ETH ya, seperti itu ya. Jadi saya terangkan di sini ya, kita jadi merembet kemana-mana nggak apa-apa ya, urusan janda nanti dulu, ini lagi serius ya, jangan mikirin janda dulu ya. Ini BlackRock ini ternyata ya, raksasa investasi BlackRock terus merangsek, bukan merangsang ya, merangsek, tahu ya merangsek ya, merangsek masuk ke dunia kripto ya. Mereka baru saja meluncurkan Exchange Trade Fund ETF yang melacak perusahaan berbasis blockchain bagi para investor yang berada di wilayah Eropa. Hal tersebut sejatinya memperlihatkan prospek bisnis industri kripto aset digital masih sangat cerah ke depan. Jadi yang sekarang terjadi itu sudah terbongkar sudah ya, dengan dihancurkan yang luar biasa seperti ini. Kurang ajar banget, bajingan bangsat, kurang ajar ya, maaf ini agak kasar dikit ya, kita yang jadi korbannya ya. Jadi ini lagi rebutan pasaran kripto bro, ini betul-betul saya kasih tahu kepada Anda bolak-balik ya. Yang namanya BlackRock itu sudah serok, mulai beli, nyicil-nyicil, dia pingin dagang kripto ya, paham ya, pingin dagang kripto ya. Yang katakan bertahun-tahun kemarin JP Morgan yang bilang kripto haram, sekarang dia jual kripto ya. Cina CCP ya, sekarang juga merebut ya market kripto ya. Ternyata SEC itu ya sudah disusupi, cara kasarannya dibeli ya sama CCP Cina, yang namanya mereka skenarionya sudah diatur, makanya kripto jadi seperti ini itu sebetulnya sudah diatur bro ya. Jadi yang saya akan garis bawahi untuk orang-orang yang sangkut ratusan juta ke atas, saran saya ya, Anda masuk koin-koin ya yang di bawah. Kalau yang uangnya masih gede ya masuk BTC sama ETH yang dibilang nggak sekuritas itu. Kalau uangnya tinggal dikit masuk yang di layer 2-nya ETH. Barangkali ETH-nya itu tidak dibilang sekuritas, maka barangkali yang di jaringannya daripada ETH itu tidak dianggap sekuritas, masuknya ARB sama optimis. Itu pandangan saya seperti itu. Dan nanti uangnya sudah naik berkali-kali lipat walaupun tidak kembali awal lagi ya, di bull market tahun 2024 akhir tahun Anda TP habiskan ya, Anda habiskan. Setelah uang itu Anda udah balik separuh atau apa setidaknya ya, udah balik ya, nanti habis bull market itu akan crash lagi. Karena yang namanya kripto kita harus belajar sungguh-sungguh bahwa kripto itu siklusnya 4 tahun sekali ya. Setelah nanti bull market crash di tahun 2027 ataupun 2026,
uang yang udah tinggal separuh itu, yang uang ratusan juta itu, masukkan lagi ke koin-koin yang berfundamental bagus, nanti diinvestkan lagi di TP, masuk BTC ataupun ETH di saat crash sekali, nanti di TP lagi ketika bull market setelah ini, berarti tahun 2024 sekarang, berarti nanti yang berikutnya tahun 2028. Itu kemungkinan hanya itu, agar uang Anda yang ratusan juta itu kembali dengan kesabaran ya. Itu saya memberikan seperti itu ya. Belum tentu yang lain mau memberikan saran seperti ini. Paling-paling Anda bior kelapa kopior, makanya subscribe dulu. Satu lagi nih ya. Jadi seperti itu ya. Terus ini kita ngobrol dulu ya, nggak apa-apa ya. Nanti ada technical analysis dan ada cara untuk untuk trading, nanti ada saya kasihkan cara nanti ya, pengalaman Mas Bro untuk trading supaya kita cuan ya. Maksudnya trading jangka pendek sejam 2 jam nanti akan saya berikan, tapi nanti yang di belakang video ini ya. Tapi itu pun nanti kalau sudah bull market kan naik turun itu bisa dipakai untuk scalpingan maupun trading jam-jaman. Nanti saya kasih ilmu yang ke pamungkas, ke 107 lah, gampang aja, nggak usah membahas tuh yang rumit-rumit, nggak usah, yang santai-santai aja, yang slow-slow aja ya, biar Anda ngerti ya. Jadi gini bro, ini pandangan pribadi saya loh ya, yang lain nggak cocok, nggak apa-apa. Saya punya pandangan tersendiri, naluri saya mengatakan seperti ini. Coba Anda lihat aja, tengok ke bulan ataupun ke langit ya, berapa perbankan yang bangkrut, berapa perusahaan-perusahaan besar yang kolab, bahkan negara-negara pun banyak yang mau kolab bro ya, banyak yang mau kolab. Nanti kemungkinan tahun 2025 sampai tahun 2030 krisisnya berkepanjangan, semakin berjatuhan, semakin berguguran ya, baik daripada yang kita dengar-dengar efek domino daripada Fed yang sangat gencar ya menaikkan suku bunga, itu dampaknya itu masih akan berjatuhan lagi. Sekarang itu masih dipoles, ibarat telur itu sudah di ujung tanduk ya, yang mana perusahaan-perusahaan besar banyak yang kolab ya, yang mana perbankan banyak yang kolab, bahkan negara pun banyak yang mau bangkrut ya. Ini pandangan saya. Jadi semua ini skenario mereka mau makan makanan, mau sikat-sikatan antar negara. Anda kalau nggak percaya ini dengerin ya nanti ya. Kripto itu dulu tahun 2013 itu nggak ada harganya bro, kok bisa menjadi sampai miliaran. Ini sejarah ini akan dibuat berulang kembali, camkan kata-kata Mas Bro ya. Jadi banyak perusahaan yang kolab, banyak perbankan yang kolab, bahkan negara yang kolab untuk menyelamatkan ya daripada ekonomi masing-masing nanti dalam pertempuran, entah Cina, entah AS, entah Eropa, entah mana aja pokoknya ya, dunia lain, dunia gaib, sudah terserah Anda ya. Itu nanti kemungkinan kripto ini kan lagi buat perebutan antara BlackRock, juga ikut ngeroyok ya, ikut merengsek tuh ya ditulisannya ya, ikut ngeroyok ya, juga CCP Cina ya, paham ya, JP Morgan ya, banyak sekali. Dia itu banyak kerugian juga, yang namanya BlackRock itu, yang dia masih nyangkut di properti Cina kan, dia sama Cina kan sama inilah cincau lah gitu ya. Jadi nanti dia itu mau ngambil jurus mabok, jurus strategi yang gila-gilaan ya, konspirasi global ini akan dimulai. Percaya nggak percaya Anda ya. Jadi nanti kripto mau diangkat lagi, akan dibikin sejarah yang kedua, bahkan mungkin sejarah yang ketiga. Tapi mereka itu merancangnya 5-10 tahun, makanya nanti bisa jadi 5 miliar. Itu bisa terbukti BTC seperti ini bro, biar Anda paham ya, biar Anda jelas. Barangkali Anda nggak masuk nih yang saya ceritakan ini. Dengan perbankan yang kolab, perusahaan yang kolab, bahkan negara yang kolab, kripto akan
diulang sejarahnya harga nol ya, yang tadinya harga nol yang menjadikan sekarang menjadi miliaran, kemarin itu menjadi miliaran, nanti akan diulang lagi sejarahnya ya. Ini sementara berebut-berebut ya untuk dagangan mereka, nanti semua akan keluar antara BlackRock itu kan orang-orang perusahaan raksasa, dari CCP Cina, JP Morgan ya, dari institusi AS Cina yang besar-besar, pokoknya negara yang besar-besar ini bersekongkol, bergabung, bergabung ya, menggunung ya, nanti bahwa semua dilegalkan kripto. Orang-orang yang besar-besar itu, negara-negara besar itu ya, investor besar seperti BlackRock tuh ya, nanti dilegalkan di seluruh dunia. Sekarang kripto dirangkul, tidak ada kripto haram, tidak ada kripto apa namanya yang scam, pokoknya yang namanya semua transaksi boleh antar negara, boleh menggunakan BTC ETH, pokoknya diangkat setinggi langit itu. Nanti yang namanya BTC itu mungkin harganya akan bisa sampai 5 miliar itu ya. Tapi nanti tahun 2030 mereka akan TP, mereka akan banting setelah negara-negara kecil, negara-negara berkembang ya, semua pada masuk ke BTC, pada mengadopsi BTC. Habis itu tahun 2029 ataupun tahun 2030 paling cepat bull market setelah ini, halving setelah ini, berarti tahun 2028 bisa juga sudah selama ini 4 tahun ini, 5 tahun ini dia itu udah mencengkram, merancang ya, semua apa itu udah dirancang semua ya, bahwa nanti BTC akan jadi sekian. BlackRock pun sudah 9 triliun ya untuk di apa namanya di ETF-nya ya. Itu nanti semua negara kecil-kecil berkembang itu akan terpancing mengadopsi daripada BTC. Kan naik tuh BTC itu tiba-tiba tang 5 miliar. Nah, setelah sudah naik 5 miliar, mereka JP Morgan, BlackRock, CCP Cina ya, institusi AS ya, mungkin Rusia, mungkin ditambah lagi Cina yang mereka sudah ngambil dari sekarang, ternyata mereka nanti tinggal TP ya, yang bangkrut, yang bonyok negara-negara berkembang, negara-negara kecil, termasuk orang-orang kita yang masuk nanti pas harga tinggi di tahun 2028. Itu seperti itu bro. Mereka ingin menyelamatkan yang selama ini usahanya bangkrut, yang selama ini investasinya di properti BlackRock di Cina juga macet ya. Itu di situ mungkin dia ini konspirasi global tingkat busuk ini ya, yang nanti akan menjebak di dunia ini, akan menjebak negara-negara lain, negara-negara yang kecil-kecil, yang masih berkembang, yang masih bodoh-bodoh, yang mereka sekarang sudah pada serok. Negara-negara yang lain belum memikirkan kripto. Nanti setelah kripto dibikin apa namanya, digembar-gemborkan media yang punya dia, yang kontrol dia, kemungkinan nanti yang namanya Amerika, CCP Cina ya, JP Morgan, BlackRock, institusi, pokoknya berkutakan negara-negara adikuasa itu, dia akan rame-rame janjian bareng-bareng, ayo kita TP toang yang 5 miliar itu ya. Mereka kan belinya sekarang masih harga 400-an juta pun belum ada, nanti dia 8 tahun 5 tahun ke depan akan menjadi 5 miliar. Mereka yang akan kaya, menyelamatkan negara dia, menyelamatkan usaha dia. Yang dikorbankan kita-kita negara-negara kecil ataupun berkembang yang baru masuk di bull market tahun 2028. Itu pendapat saya seperti itu. Terserah pendapat Anda, mau percaya nggak percaya, bodoh amat, emang gua pikirin. Itu pandangan saya ya. Semua ini mainnya udah kotor, mainnya sudah busuk. Ibaratnya siapa yang akan diterkam besok ya, yang namanya perusahaan pada bangkrut, negara pada kolet. Ini yang akan dijadikan konspirasi global tingkat tinggi, tingkat busuk, tingkat gila ini nanti seperti itu. Makanya Anda kalau punya uang ya sekarang beli BTC, beli ETH,
tunggu nanti bull market 2024 ya, mungkin kan ngebull itu ya, kita TP nanti masuk lagi, kita masuk lagi di saat crash lagi, tunggu 2028 ataupun 2030 paling lambat itu nanti BTC ETH gila-gilaan terbangnya, karena mereka sudah menanam dari sekarang, sudah belanja dari sekarang, yang mana ini konspirasi global yang nantinya akan tertarik semua, akan terpancing semua negara-negara yang lain dipaksa untuk menggunakan transaksi dengan kripto yang mana lebih cepat ya, lebih efisien, gas fee-nya murah, nggak ada pajak untuk antar negara. Mungkin teknologinya nanti akan dipakai seperti itu. Habis itu negara-negara lain terpancing, mereka akan TP. Ini kebusukan yang akan terjadi ke depan seperti itu, bro. Melihat yang mana sekarang semua perusahaan negara maupun siapapun yang kondisinya lagi sulit, investasi di mana-mana hancur, itu mungkin BTC ini yang akan nanti jadikan kambing hitam ke depan untuk menikam musuh-musuh mereka. Percaya nggak Anda ya? Nggak percaya bodo amat, subscribe aja yang penting ya. Mungkin itu ya, sudah cukup, sudah panjang lebar. Percaya nggak percaya urusan Anda. Yang penting saya sudah memberikan hasil semedi semalam, mas bro, di dalam makam, nggak tidur. Emangnya enak aja, semedi di dalam makam itu namanya mati ya, itu seperti itu. Jangan serius, santai aja sambil ngopi sambil utut ya, ditemani janda kan enak ya. Ngapain dilihat market yang kondisi seperti ini ya, technical analisis model apa sekarang lagi seperti ini, saya narik garis trendline sudah rapi-rapi katanya nggak bagus. Bilang apa, bodoh amat ya, kondisi ngapain ini seperti ini ya. Cukup ya, sekarang saya akan memberikan cara trading untuk scalping ya di saat market nanti lagi waras. Ini kan market lagi nggak waras, nanti ketika lagi waras ya. Ini saya kasih contoh ya, untuk di Indodax itu mudah dibaca bro. Jadi seperti ini bro cara main tradingnya ya. Kita lihat ya, nih Anda lihat ya, kita umpamanya main scalping trading kecil-kecilan bawahnya. Nah ini Anda bisa membaca ya, di sini Anda lihat nggak ini ya, ketika ini market beli, order belinya ini kan kuning-kuning semua kayak yang di WC itu. Canda lagi nih, lagi didengerin orang serius begitu ya. Ini kan kuning-kuning semua ya, berjalan terus nih, bergerak terus ya, ratusan juta ke atas nih, setengah miliar ini tap lagi pada beli ya. Ini yang beli, kok yang jualnya kok nggak ada yang kuning kecil ya, cuma 1 juta, 50 juta, 14 juta. Ini nanti Anda kalau kondisi seperti ini Anda posisi masuk ya, nanti dilihat aja, nanti ditunggu sejam 2 jam pasti harganya sudah naik. Itu mas bro dulu scalpingannya seperti itu ya. Tapi sebaliknya, kalau di sini nanti yang order jual banyak sekali, kuning semua ya, umpamanya kuning semua, banyak sekali yang order jual di sini ya, Anda jangan masuk. Anda masuknya berarti BTC yang down, karena orang banyak akan jual ya. Di order booknya kan di sini kelihatan mau pada jual ya. Anda pasangnya yang down, tunggu aja beberapa jam, nanti harga akan turun ke bawah, Anda TP. Harus pakai stop loss kalau mau trading seperti ini, jangan sembarangan. Ini untuk orang-orang yang bisa trading. Ini lihat nih, tap tuh 400 juta ya, 400 juta, 200 juta, ini kuning-kuning semua ya, kayak yang di WC. Ini berarti ini ordernya order beli, yang mau beli banyak sekali, yang mau jual cuma sedikit. Ada yang cuma 127.000 ya, 14 juta ya, 34.000, 500.000 ya. Artinya apa? Banyak order jual, banyak order belinya daripada order jualnya, harga akan naik. Tapi kalau sebaliknya, di sini yang kuning banyak, yang sini yang mau jual banyak, yang beli nggak ada, harga mau turun ya. Itu gampang ya, mudah seperti itu aja ya. Dan ini kan bisa dilihat di sini nih ya, kita bisa dilihat di sini berapa, dihitung ya. Ini dihitung ya. Bentar ya, ini yang mau masuk nih totalnya ini ya. Ini yang mau masuk itu Anda lihat tuh 2 miliar ya, 2,3 miliar tuh ya, 2,3 miliar tuh yang mau beli ya total ya. Yang mau jual, ini yang mau jual cuma
tidak ada sampai 1 miliar, cuma 173 juta ya yang mau jual, cuma 173 juta ya yang mau jual. Yang mau beli sampai 2,3 miliar. Artinya banyak yang mau beli daripada yang mau jual. Artinya nanti barang akan naik. Ini kan nanti berubah-berubah. Ini kan hanya untuk contoh saja ya, untuk contoh aja. Mungkin hanya itu aja ya. Yang namanya manusia nggak sempurna ya, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Yang baiknya Anda ambil, yang buruknya Anda buang jauh, terserah Anda. Yang belum subscribe jadi subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.